الحمد ولا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Ustaz Tanan Nataki, bunda, ayah-ayah, ikhwatal iman, semoga semuanya selalu dalam berkah Allah. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Kebahagiaan hidup sebentar di dunia sebelum di akhirat adalah hidup di jalannya. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah gembirakan mereka yang taat itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Islam adalah manhaj kehidupan, mengatur semua aspek kehidupan dari bangun tidur sampai bangun kembali, hidup dalam syariat dan sunnah nabinya. Sehingga waktu dunia sebentar ini tidak ada yang sia-sia bagi hamba yang beriman. Semua menjadi nilai ibadah, nilai amal saleh, nilai dakwah, dan nilai muhasabah. Perhatikan nilai muhasabah. Puncaknya sukses seseorang adalah ada pada muhasabah dirinya. Dan itulah prestasi yang tertinggi. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat yang hadir dari pribadi mukmin selain perbaikan dan perbaikan. Dan itulah kesibukannya. Dan itulah keasyikan seorang mukmin itu. Dia ingin harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ibadahnya, amalnya, dakwahnya, muhasabahnya, karena target yang ia incar-incar. Insya Allah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir adalah husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khatimah akhirnya happy ending. Kita ini bukan jalan mundur tapi maju, tidak ada ulang tahun. Tahun tidak pernah berulang. Kita sekarang menuju jadwal kematian masing-masing. Kitab ajal sudah ditentukan pada setiap kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah setiap napas, setiap jiwa kecuali telah ditentukan jadwal kematian pada setiapnya. Jadi jangan terkecoh dengan panjang umur, usia kita berkurang. Kita tidak berulang hari Senin
Senin kembali Senin. Tidak. Kita sekarang mendekati jadwal kisah kita di dunia sebentar ini. Dan jangan sekali-kali meremehkan kematian. Hamba yang beriman sangat memperhitungkan kematian itu, karena itulah dia ikhtiyat wal istiadat, bersiap-siap dan selalu waspada, just in case. Jangan-jangan ini subuhku terakhir, ini duhaku terakhir, ini hariku terakhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, kita akan hidup di akhirat nanti tanpa batasan waktu. Tidak ada bandingnya dengan dunia ini. Abadan abidin, selama-lama-lamanya di akhirat nanti. Tapi walaupun sebentar di dunia, menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Sebentar tapi terlalu besar risikonya. Sebentar tanggung jawabnya juga besar. Kalau begitu apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Persis Allah mentarbiah kita melalui saum di bulan Ramadan. Lapar haus, mengendalikan nafsu dalam taat tidak lama. Hanya dari subuh sampai maghrib. Maksimal 30 hari. Riyadhah ruhiyah. Karena Allah ingin ruhani kita menjadi imam, jasmani kita menjadi makmum. Disinilah rahmatnya Allah untuk hamba yang beriman. Karena itulah hamba istimewa adalah hamba yang beriman. Panggilan terbanyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai, halau, wahai hamba-hamba yang beriman. Ujiba alaihim, kutiba, ujiba, kutiba alaikumusiyam. Diaturkan untuk mereka yang beriman berpuasa. Tidak bahasa wajib lagi. Kenapa kutiba? Di antara maknanya, karena orang beriman kalau sudah mendengar perintah Allah, memang ditunggu-tunggu. Apalagi ya Rabb, apalagi ya Rabb. Itu buah dari ma'rifatuhu, mengenalnya. Wa kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, sempurna mengenalnya adalah mencintainya. Orang kalau sudah cinta, rindu dan akan berbuat terbaik untuk kekasihnya. Salatnya yang terbaik, zakatnya yang terbaik, puasanya terbaik, hajinya terbaik, hidupnya dalam manhaj yang terbaik. Karena kekasihnya menatapnya, kekasihnya mendengarnya. Ada kamera yang tidak berhenti mengetahui isi hatinya. Jinan. Itu yang kita asik dalam hidup di dunia ini. Menjadi aktor hamba terbaik di hadapan Allah. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang didramatisir, tidak ada yang melankolis, jauh dari stres, depresi, apalagi post-power syndrome. Ketenangan, kedamaian hidup dalam syariatnya karena ditatap olehnya. GR-nya hanya untuknya. GR-nya hanya untuknya. Pamrihnya hanya untuknya. Itulah yang buat orang beriman nyaman. Ikhwah melihat Arifin, tapi kan nggak tahu isi hati Arifin. Disinilah orang beriman memilih lebih baik dalam perhatian Allah daripada perhatian manusia. Tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Tidak ada waktu untuk berpikir melakukan kezaliman. Apa yang ada di hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Alif hidupnya. Disitulah syukur, disitulah sabar, disitulah ikhlas, disitulah wara, berhati-hati dengan hukum Allah, disitulah istiqamah. Itulah yang kita minta 17 kali sehari. 5 waktu kita minta.
17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayahi kami sirat Al-Quran dan Sunnah mustaqim, yang kami istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah sebagaimana para anbiya, para rasul, para auliamu, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah. Allahu Akbar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Qur'an wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Rabb, faqihkan hamba dalam agamamu. Faqih itu terjemahannya bukan hanya al-fahmu, paham. Banyak orang paham tapi belum merasakan nikmatnya agama. Faqih itu adalah orang yang paham, menghayati, merasakan karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Arifin bilang ini manis, gak akan tahu manis kecuali yang meminumnya. Trans indah, bagaimana menggambarkan keindahan kecuali dia datang langsung. Agama Allah ini, begitu dia mengenal Allah, dia mencintainya. Begitu mencintainya, dia mencari jalan agar kekasihnya terus mencintainya. Apa jalannya? Ad-din. Agama ini, Quran dan Sunnah, syariatnya. Dan ini yang membuat dia mencintainya. Maka dia pelajari din ini. Faqihna fid din. Dia pelajari, lalu dia amalkan. Karena itulah dia minta hikmah. Ajarkan hikmah kami dalam Al-Quran dan Sunnah. Hikmah itu tidak bisa didapat kecuali setelah diamalkan. Arifin ulang, hikmah didapat kecuali setelah diamalkan. Ilmu didapat dengan belajar. Kita hadir di sini meraih ilmu. Hikmah, sepulang dapat ilmu, kita amalkan. Hamba yang tahu fadail, keutamaan tahajud, lalu dia tahajud, dan ia terus tahajud, dia terus tahajud, dan dia menikmati tahajud. Hikamun azimatun wa kathiratun. Maka hamba itu Allah beri hikmah yang banyak setelah amal. Ad-dinu al-amal, agama ini amal. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hamba yang istiqomah dalam amal, tiap malam tahajud, istighfar di waktu sahur, membaca Quran, subuh di masjid, tidak keluar sampai matahari terbit, salat duha, terjaga wudunya, tidak menyentuh wanita, laki-laki yang bukan mahramnya, terjaga matanya, terjaga hartanya, syukur nikmat dengan selalu bersedekah. Ia maksimalkan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hamba ini belum di akhirat, di dunia dia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itulah hikmah. Kami menolong mereka dalam urusan dunia. Mengapa? Karena mereka taat kepada Allah. Idza amilta ma urita ataitu kama turid. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Arifin ulang. Bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Makin kuat ketaatan kita, semakin besar keinginan kita dikabulkan oleh Allah.
Makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, maka sebanyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita. Apa yang Allah janjikan bukanlah tujuan, itu stimulan, dan jangan dinafikan. Jangan sok-sok supi-supian. Asal kau ridho neraka pun aku ndak apa-apa. Itu sok supi-supian. Rasul tidak mengajarkan itu. Allah ajarkan pada Rasulullah minta ridho dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minta ridho Allah dan surganya, mohon perlindungan Allah dari murka dan nerakanya, ayyadu'a salasan, lalu dia ulang 3 kali, wajaballahu, Allah mewajibkan dirinya untuk mengijabah doa hamba itu. Ulang 3 kali, baca di penghujung malam. Sudah tengah malam, waktu mustajab, salat malam, salat istimewa. Kemudian ia berdoa, doa yang istimewa, apalagi dia baca saat sujud. Sudah tengah malam, salat malam, saat sujud, doa yang dianjurkan lagi. Apa enggak diijabah doanya oleh Allah? Kenapa bunda mau bangun tahajud? Alangkah nyamannya tidur. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa abang-abang mau subuh ke masjid? Hujan turun lebat lagi, tapi tetap berjamaah ke masjid subuh-subuh. Kenapa nggak di rumah? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kenapa mau lapar bulan Ramadan? Kenapa mau haus? Mengendalikan diri dalam taat. Kau mau nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa mau bersedekah? Kenapa mau zakat? Ngitung rapi lagi zakatnya. Tiap bulan setahun sekian dia lebihkan, dia bagikan fakir miskin yatim piatu. Kenapa mau? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahu Akbar. Kenapa jaga wudhu terus? Begitu batal tempat wudhunya jauh lagi. Gelisah. Dia cari tempat wudhu. Dia hanya tenang dengan berwudhu. Kenapa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Matanya dengan handphonenya bisa melihat aurat yang bukan haknya. Begitu gampang dia melihat yang tidak pantas. Tapi dia tahan. Kalau bukan karena ingin ridhomu, aku akan melakukan ini ya Rabb. Kenapa ibu-ibu mengizinkan suami nikah lagi? Ini takut menjawabnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini istri Arifin, dua-duanya ikut siaran langsung, lagi melihat lewat siaran langsung Facebook dan Instagram. Apa jawaban istri Arifin ketika Ari minta izin selesai tahajud? Belum ngomong udah paham dia. Air matanya keluar. Langsung Arifin peluk. Ayang sedih. Jadi kakak belum boleh. Loh. Jadi ya sedihlah kak. Tapi iman adek akan mengalahkan sedihnya adek. Ting tang, atang ting ting tang, ting tang, atang
ting ting tang. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahu Akbar. Jadi puasa itu nyaman karena nas'aluka ridhoka wal jannah. Dakwah ini jadi nyaman. Bang Eko, berapa tahun ikut Arifin? Saya ikut Ustadz Arifin mulai tahun 2006. 2006. Pernah nggak sekali saja Arifin ingkar janji? Belum pernah ingkar janji, walaupun waktunya yang minta presiden, kemudian musola kecil yang meminta, karena yang meminta dulu adalah musola kecil, akan utamakan yang duluan. Kenapa itu? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Pak Eko, dakwahnya minta tarif nggak? Tidak pernah. Ustadz Arifin tidak pernah minta tarif berapa. Justru saya pernah diamplopi besar sama orang di salah satu kabupaten. Saya ditegur sama Ustadz Arifin. Kalau saya itu meminta uang banyak kepada Pemda tersebut, tapi itu hanya titipan kepada saya. Saya ditegur Ustadz Arifin, abang nggak minta kan? Enggak, saya nggak minta. Oke. Kenapa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Murah sekali dengan apa yang diminta, dengan dijanjikan oleh Allah. Di depan mata orang beriman ini adalah kematian, di hatinya akhirat. Itu yang buat dia nyaman berjalan di muka bumi ini. Dia nggak peduli mau dicaci, mau dipuji, bagi dia sama. Boleh jadi cacian lebih menguntungkan ketimbang pujian. Kita marah, dicaci maki karena diam-diam ingin dipuji. Boleh jadi hinaan orang kepada diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aib yang kita sembunyikan sebenarnya. Itu yang buat kita nggak mudah sakit hati. Coba perhatikan ayatnya. Al-Furqan 6364. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allahu Akbar, indah ayat ini. Hamba-hamba yang dekat dengan Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi penuh percaya diri dengan sikap sifat rendah hatinya. Kalau diejek oleh orang-orang jahil, mereka membalas dengan doa, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dan mereka yang dekat dengan Allah itu sangat senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Perhatikan kata-katanya. Mereka yang dekat dengan Ar-Rahman itu senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Subhan walham wala ilaha wallahu akbar. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa hamba ya Allah. Kuatkan tauhid hamba ya Allah. Engkaulah segala-galanya. Subhan walham wala ilaha illallah wallahu Allahu Akbar. Maka zikir menjadi jalan tumpahan hatinya kepada Rabb-Nya.
Untung ada zikir. Kalau nggak gimana kita menjalin hubungan selalu kepada Allah. Arifin ulang. Untung ada zikir. Kalau nggak, kita nggak tahu gimana cara jalan untuk selalu berhubungan dengan Allah. Tidak putus. Bukankah kekasih selalu ingin berdekatan dengan kekasihnya? Bukankah yang paling ditakuti kekasih adalah saat putus hubungan dengan kekasihnya? Makanya ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan Yaumul Aid, puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriyah, ada ibadah pekanan sholat Jumu'ah, ada ibadah harian sholat 5 waktu dengan terminal kontrolnya duha dan tahajud. Ada ibadah setiap saat, setiap detik, setiap helaan napas, setiap denyut jantung, di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Arifin ulang. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Bunda, ayah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, kalau Al-Quran, hadis kita baca, itu yakin betul kita dan dimaknai, dihayati, disadari. Ini kalam Allah, ini kalam Nabi. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar bacaan. Ini mukjizat. Baca seakan Allah bicara dengan kita. Baca hadis seakan Rasul bicara dengan kita. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bahagia dong kita bisa menyebut nama Allah. Lebih bahagia lagi pencipta langit bumi yang mengatur alam semesta, bilion-bilion galaksi tunduk dalam iradah kudrahnya. Dia menyebut-nyebut nama kita. Dalam hadis qudsi, dengarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, hadis ini sahih Bukhari Muslim, tak kala hambaku mendekatiku dengan berdiam, aku mendekatinya dengan berjalan. Tak kala hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya berlari. Ana ma'abdi dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan zikir lalai lebih baik daripada tidak berzikir. Paham bunda? Zikir lalai, dia pegang tasbih sambil nongkrong depan TV. Itu zikir lalai. Pegang tasbih jalan di mall. Itu zikir lalai. Itu lebih baik pada tidak sama sekali. Arifin bawa tasbih terus. Sengaja tidak dibawa di sini, simpan di tas, karena diminta terus. Ini tasbihnya Ustaz, bagus, bagus. Tadi naik di sini sudah ada yang mesen. Ustaz, tolong bajunya tinggalin buat saya. Allah, request ya Allah. Ibu-ibu kemarin ngejar surban,
Pak Ustadz, tolonglah sorbannya Pak Ustadz. Ini saya hamil. Ini Ustadz, nunjuk ke perut. Masya Allah, apa hubungannya sorban dengan perut? Ibu itu luar biasa mujahadahnya. Arifin pura-pura nggak mau dengar. Orang mau ceramah diminta. Begitu pulang ditungguin di depan mobil. Nah, ibu yang hamil lagi nih. Pak Ustadz, ini yang pengen bukan saya. Ibu juga sudah berubah. Jadi bukan ibu tuh yang ini yang pengen. Ibu maaf ya, Ustadz ada ceramah lagi satu acara biar pakai sorban dulu. Ibu itu luar biasa jihadnya. Sudah bukan lagi mujahadah lagi tapi jihad. Begitu masuk mobil, tangan ibu itu masuk. Sebelum ditutup pintu mobil, tolonglah Ustadz, tolonglah. Tuh, begitu dapat, ibu lari nggak mengucapkan terima kasih lah. Saking bahagianya. Allahu Akbar walillahil. Begitulah kalau kita minta sama Allah. Begitu kalau minta sama Allah. Allah suka banget dengan hamba yang terus berdoa, terus berzikir, terus sholat, terus ibadah, terus puasa. Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu du'al mulahin. Allah tuh jatuh cinta pada lihat hambanya yang taat. Hatta bin nawafil, yang mencuri hatinya Allah. Sehingga hatinya hatiku, kata Allah, matanya mataku, telinganya telingaku. Apa yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia meminta. Arifin ulang. Yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia minta. Surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang menjadi kebutuhannya, yang terlintas dalam pikirannya, apalagi kalau dia berdoa. Ibu punya anak yang soleh luar biasa kayak imam kita. Mana? Sepul Jamil. Oh, sudah jalan. Itu luar biasa anak ini. Soleh sekali, pinter, taat. Bahkan selalu mengambil inisiatif menyenangkan ibu. Lalu, karena dia sangat luar biasa, anak ini baiknya, solehnya, cerdasnya, tidak nakal. Ibu lihat, anak ibu ini, sepatunya sudah mulai ada yang sobek-sobek. Padahal dia nggak minta. Nah, gantilah sepatu ini yang baru. Tuh, padahal dia nggak minta. Karena ibu sayang sekali sama dia. Ibu paksa. Udah ini aja. Ayolah nak, coba. Begitu jalan ke toko sepatu, anak tuh baru melihat. Ambil, coba ini, mau ini. Padahal baru lihat dia. Dia baru lihat. Ayo, ambil ini. Ini sekalian kaos kakinya. Ini. Ini nah yang lebih bagus nah. Tuh. Allahu Akbar walillahil. Yang terlintas. Apalagi kalau dia berdoa. Makanya ayat doa itu setelah saum Al-Quran doa. Wa idza sa'alaka itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian syahrul ramadana unzila fihi al-Qur'an, baru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baru doa. Makanya doa orang dalam keadaan berpuasa mustajab. Doa orang membaca Quran mustajab. Karena lisan yang banyak membaca Quran, lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak bicara dakwah, kebaikan, lisan yang tidak berdusta, tidak ghibah, tidak makan yang haram. Lalu dari lisan ini dia berdoa, wangi lisannya, dicium wangi mulutnya oleh para malaikat, diaminkan para malaikat, dan doanya mustajab.
Ini hobinya ngomongin orang. Gimana diijabah? Nih kerjaan bapak-bapak ini. Rajin ngaji, tapi ngomongin orang juga rajin. Bapak-bapak nih. Betul Bu. Terutama kalau kumpul di arisan nih. Ya. Ini nih. Yang suka nonton infotainment nih. 1 jam nongkrongin aib rumah tangga orang. Dasar bapak-bapak. Ya, kadang-kadang pagi-pagi beli sayur ngomongin tetangganya. Dasar bapak-bapak dosa. Kadang-kadang di majelis taklim dengar ceramah 1/2 jam ngomongin orang 1 jam. Dasar bapak-bapak. Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Iya, nih, tuh ustadz kawin lagi itu dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Bunda-bunda, Nanda ngomong ini dengar anak kecil protes dia. Ustadz kebalik. Coba Nanda ulang ya. Mulut ini kalau banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, mulut nih banyak bicara yang baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia. Tidak kasar, tidak sombong, tidak dusta, tidak gibah, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Ada 5 poin. Lalu dia berdoa, tajam lisannya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sudah rajin sholat malamnya, membaca Quran, zikirnya kuat, tidak makan yang haram, bicaranya selalu baik. Dia berdoa qawlan saqila. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, dan kalau dia ngomong didengar. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, kalau dia ngomong didengar. Ayah yang rajin tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya, sholawatnya, tidak berdusta, tidak gibah, tidak makan haram, lalu dia ngomong, anaknya dengar. Pemimpin kalau kuat baca Qurannya, kuat sholat malamnya, kuat zikirnya, kuat sholawatnya, tidak berdusta, dia tidak makan yang haram, dia ngomong, rakyatnya akan dengar. Pasti pemimpin itu banyak hikmah lisannya. Ibu kuat tahajud, kuat baca Quran, kuat zikir, kuat selawat, tidak dusta, tidak gibah, tidak makan yang haram, ngomong. Suami penuhi, Pak, cincin, iya, Pak, kalung, iya, tuh. Tolong rahasiakan ini. Ini ilmu pelet yang luar biasa. Begitu pula suami yang kuat tahajudnya, kuat baca Qurannya, kuat zikirnya, kuat sholawatnya, tidak berdusta, tidak ngomongin orang lain, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Kalau ngomong, istrinya dengar. Ma, papa ini kayak lagi. Iya, Pak. Tuh. Kenapa suami-suami dilawan oleh istrinya? Ini rahasianya. Karena suami itu pasti malas tahajud. Betul, Bu? Allah aja nggak dia dengar, Allah aja nggak dia nggak penting. Bagaimana dijadikan orang penting dia? Ikhwah, orang yang tahajud itu menjadikan Allah segala-galanya baginya. Penting banget tahajud itu. Berarti Allah baginya penting. Maka orang yang mementingkan Allah, Allah jadikan dia orang penting. Makanya peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar kapan? Isra Mi'raj kapan? Nuzul Quran kapan? Salat utama kapan? Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah pasti ku ijabah kapan? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Laila artinya
malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita yang gemar bangun sholat malam. Makanya namanya dalam hadis qudsi Nur. Tidak hanya perempuan, laki pun bisa, malah boleh jadi bukan perempuan. Nur Laila adalah hamba Allah yang beribadah tengah malam sehingga bercahaya sampai ke langit. Bu, ayah, bunda, abang, kita melihat bintang-bintang tengah malam. Indah bintang itu. Ketahuilah, para malaikat yang di langit juga melihat ada bintang-bintang di bumi. Siapa mereka? Penikmat tahajud. Kan nujum fil lail. Malaikat-malaikat melihat ada bintang. Wih, di Bandung banyak bintang. Itu qiyamul lail. Ada yang terang bintangnya. Itu yang tahajudnya jam 2. Yang khusyuk 8 rakaat nangis terang dia. Ada yang sedang, itu tahajudnya jam 3:30, 4. Tapi ada yang bintangnya mau redup. Itu tahajudnya pas tahrim. Assalatu wassalamu alaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu malaikat melihat. Dan malaikat mengenali orang-orang yang suka sholat malam. Syaitan jin juga mengenali mana orang yang tidak sholat malam. Dari mana? Dari mana, bunda? Dari bekas pipis setan ada di telinganya. Apa sabda Rasulullah SAW? Seandainya diperlihatkan pagi hari orang yang tidak tahajud, akan kelihatan pipis setan di telinganya. Bukan lagi kecium. Kalau kecium sudah jelas, bau sekali. Kelihatan. Bayangkan ada orang yang tiap malam tidak tahajud. Kayak apa pipis setan di telinganya?